Halo Tribuners, selamat sore. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 31 Desember 2021. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Hujan deras berkepanjangan membuat tanggul penahan air di Desa Sinar Pasemah, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan jebol. Akibatnya ratusan persawahan yang berlokasi di perbatasan antara Kabupaten Lampung Selatan dengan Lampung Timur itu terendam banjir sekitar 203,5 hektar. Untuk mengetahui info lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Lampung, Domi Desmantri yang akan menyampaikan laporannya. Halo Domi. Halo rekan Mei. Iya, Domi, bisa dijelaskan seperti apa peristiwa jebolnya tanggul sehingga mengakibatkan ratusan hektar sawah tersebut terendam? Oke. Banjir yang ada di beberapa desa dan kecamatan di Lampung Selatan ini diakibatkan oleh cuaca buruk yang terjadi beberapa hari ini, yakni hujan deras disertai angin kencang. Bahkan ratusan hektar sawah petani yang baru ditanam rusak akibat cuaca buruk tersebut. Ketinggian air diperkirakan atau kurang lebih 2 hingga 3 meter. Ya, kemudian bagaimana nasib para petani yang sawahnya terendam banjir ini, Domi? Oke. Ada beberapa petani yang mengeluhkan bahwa dirinya baru saja menanam padi-padi tersebut dan terancam menanam kembali karena beberapa tanaman padinya rusak akibat banjir tersebut. Lalu juga beberapa sawah milik petani terancam gagal panen karena terendam banjir, begitu rekan. Ya, kemudian terkait tanggul yang jebol itu, apakah sudah ada upaya penanganan dari pihak terkait atau seperti apa? Baik, info dari pemerintah kabupaten, pihaknya telah berupaya penanganan pertama, yakni dengan memberikan pupuk kepada petani, dan untuk pendistribusiannya nanti akan dilakukan setelah sudah dilakukannya pendataan berapa jumlah hektar sawah milik petani yang rusak tersebut. Begitu kami. Baik, terima kasih Domi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Satuan Reserse Kriminal Polres Langsa berhasil membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor dan menyita puluhan unit sepeda motor Honda Beat dan Scoopy. Dua pelaku adalah residivis kasus yang sama, yakni Ede warga Kecamatan Langsa Kota dan tersangka Iwe warga Kecamatan Langsa Lama. Tersangka Ede dan Iwe disergap tim Resmob saat berada di Jalan Sidorejo, persisnya di sekitar RSUD Langsa. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Zubir, wartawan Serambi News yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Zubir. Halo, selamat sore. Mai. Ya, Zubir. Zubir, bisa Anda jelaskan berapa unit sepeda motor yang berhasil disita pihak berwajib? Pihak berwajib dari satuan tim Resmob dari Satuan Reskrim Polres Langsa berhasil menyita untuk barang bukti sepeda motor 22 unit, termasuk satu mobil pickup yang dijadikan tersangka untuk alat pengangkut. Ke-22 sepeda motor ini disita dari tangan dua pelaku yang merupakan residivis kasus yang sama. Bahkan satu di antara residivis ini, ED, berinisial ED, merupakan pelarian dari lapas. Sebelum dia mengakhiri masa hukumannya, dia ternyata kabur dari lapas Langsa sekitar tahun 2007 silam. Ya, kemudian mengapa pelaku memilih khusus sepeda motor Honda Beat dan Scoopy? Ya, jadi menurut keterangan dari tersangka kepada penyidik yang disampaikan oleh Kasareskrim Ibtu Krisna, pelaku lebih memilih sepeda motor jenis Beat dan Scoopy karena selain harga jualnya lebih tinggi dan mudah untuk dijual, sepeda motor ini lebih mudah untuk dicuri.
terutama bagi korban yang lupa tutup kunci pengaman. Ya. Jadi Kemudian selama ini tersangka lebih memilih 2 jenis sepeda motor itu. Dari 22 barang bukti sepeda motor tersebut yang disita oleh aparat, 18 unitnya adalah merek Honda Beat, 1 Scoopy dan 2 sepeda motor jenis lainnya. Kemudian berapa harga sepeda motor curian yang dijual oleh pelaku? Jadi untuk harga bervariasi. Menurut tersangka, jika sepeda motor masih baru, ya pemakaian 1 tahun 2 tahun, mereka bisa menjualnya sampai harga 4 juta hingga 5 juta. Tapi yang dengan kondisi sudah usang, tahun pembuatannya juga lebih rendah, sekitar 2 juta hingga 3 juta per unit. Baik, terima kasih Zubir atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Langsa. Berikut tayangannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Jadi pada hari ini kami dari Polres Langsa, Satreskrim telah melakukan pengungkapan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan, ya, yang itu berinisial IW dan berinisial ID. Untuk TKP yang sendiri ada di 9 TKP di wilayah hukum Polres Langsa, terjadi mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Dan di hadapan rekan-rekan juga dapat dilihat ada 22 sepeda motor hasil dari pencurian yang dilakukan oleh pelaku, serta ada 1 unit mobil carry yang sebagai alat bantu. Ya, jadi pengungkapan ini pencurian kendaraan bermotor dilakukan oleh 2 pelaku berinisial ED dan IW, terjadi di wilayah hukum Polres Langsa. Untuk TKP-nya ada 9 lokasi. Kemudian untuk modus operandinya, begitu kedua pelaku ini menyisir lokasi, ditemukan Honda Beat, ya, karena ini spesialis Honda Beat. Honda Beat tidak ditutup rumah kuncinya, salah satu pelaku turun, kemudian dimasukkan kunci T tersebut ke dalam kendaraan bermotor, kemudian pelaku pergi. Mobil carry yang digunakan oleh satu pelaku lagi sudah menunggu di jarak ratusan meter dari lokasi. Motor ini langsung masuk ke dalam mobil carry, kemudian langsung pergi meninggalkan lokasi. Untuk barang bukti sendiri ada 1 buah kunci pas nomor 8, kemudian 1 buah kunci letter L, 1 handphone, 1 mobil Suzuki Carry, 22 sepeda motor Honda Beat, kemudian 1 buah motor Scorpio. Demikian. Ini keduanya residivis nih? Keduanya adalah residivis. Pak Kasat, ada himbauan ke masyarakat nih Pak Kasat? Jadi kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati ketika memarkir kendaraan bermotor, ya, khususnya di lokasi-lokasi yang tidak bisa dipantau. Dan jangan lupa untuk menutup rumah kunci, karena pelaku-pelaku kejahatan ini sangat senang sekali begitu melihat rumah kunci itu terbuka. Dan kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu waspada dimanapun dan kapanpun kegiatan, karena kejahatan itu ada ketika timbul niat dan kesempatan. Demikian. Sebagai publik figur, nama Baim Wong sudah meramaikan dunia hiburan tanah air, mulai dari penampilan, kisah cinta, hingga keluarga beserta anaknya. Lahir dari orang tua yang besar di dunia entertain, Keanu Tiger Wong dikenal dengan paras imutnya yang menyita perhatian masyarakat. Baim pun sempat kaget karena perkembangan anak sulungnya tersebut sudah mampu berinteraksi dengan orang lain. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Ihwana Mutua, wartawan Warta Kota yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ihwana. Ya, halo. Iya, Ihwana, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana perkembangan Keanu saat ini. Ya, perkembangan Keanu saat ini cukup signifikan dan tidak agak berbeda dengan anak-anak lainnya di usia 2 tahun. Dia sudah fasih untuk berinteraksi dengan orang lain, seperti itu, seperti yang dikatakan Baim sebelumnya. Ya, kemudian bagaimana cara Baim Wong sendiri untuk mengajari anaknya agar menjadi anak yang penurut?
ya menurut Baim sendiri untuk mengajari anaknya tergantung dari orang tua. Jadi dia tidak terlalu memarahi anaknya jika salah hanya dengan obrolan. Jadi lebih banyak berinteraksi dengan sang anak. Seperti itu. Iya, kemudian apa yang membuat Baim ini kaget terhadap perkembangan Kiano? Ya, Baim sendiri kaget karena jika dilihat dari kebanyakan anak-anak lain, tak hanya dirinya juga, tapi saudara dan kerabatnya bilang bahwa Kiano ini perkembangannya cukup signifikan. Bahkan untuk berinteraksi dengan orang lain pun, Kiano sudah mampu di usianya yang di kedua tahun ini. Baik, terima kasih Ihwana atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Baim Wong. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita ngobrol. Sebenarnya menurut aku belajar dari satu orang ya, sebenarnya kalau kalian tahu tuh anaknya Roni Fatih Nasarani yang dia narkoba. Ada satu yang nempel banget di saya ketika dia narkoba dulu. Separahnya dia, ayahnya selalu meluk dia dan bilang kamu akan jadi anak baik. Tapi dia ngerangkul karena menurut dia anak itu adalah titipan. Dia selalu bilang kamu akan jadi anak baik ya. Itu bosnya merinding banget. Nah itu berpikiran saya ketika di situ membesarkan anak tidak harus dengan marah ini, tidak dengan kata-kata negatif. Yang akhirnya terbentuknya itu berpikiran ini. Nah, saya sebisa mungkin saya tuh nggak marah sama dia karena dia titipan. Didik saya, sangat-sangat pola didik saya ke anak-anak seperti ini ya. Memang benar sih, maksudnya anak itu pendidikan pertama dari keluarga. Karena dia ngikutin apa yang kita ini. Saya ngomong, hai bro, ya pak, gitu, ngikutin semuanya. Jadi dia ngelihat kita sholat. Memang cerminan pendidikan pertama itu ya keluarga ya. Makanya saya kadang-kadang kalau lihat di TikTok tuh ya, suka anak-anaknya kasar itu ngomongnya. Saya jadi ngebayangin orang tuanya ngelepas dia, habis itu dia ngeliat orang, habis itu diikutin kata-katanya. Karena banyak banget anak-anak di TikTok itu maaf ya, terlalu bebas banget ngomong, sampai yang kasar-kasar pun dia itu ngomong ya. Sedih sih saya. Dan itu semua dari pendidikan orang tua. Iya. Jadi golden momennya saya itu pas dia bangun jam 2 jam 3 karena orang juga bilang pas anak segede gini nikmati nih karena nanti setelah gede dia nggak begini minta papa susu. Jadi yang kadang-kadang orang ngerasa beban saya balikin ke arah yang positif, malah itu yang saya tunggu-tunggu kalau jam 2 jam 3 susu gitu. Selalu dikomentasi susu kalau saya karena yang kecil mintanya sama mamanya. Iya, itu dia kadang sekolah mau diaturnya terus sama saya, ternyata dia punya cara sendiri ya dulunya. Dia bilang orang tua tidak boleh mengantar anaknya katanya. Karena takutnya kebiasaan dia nggak mau dilepas. Nah, kalau biar mandiri. Nah, kalau yang sekarang ini dia udah dia ikutin saya misalkan mau kerja gitu ya, dia kadang-kadang nangis tapi kita kasih pengertian sama dia yang akhirnya dia kalau misalkan nggak di rumah. Total sebanyak 130 sopir kendaraan logistik dan penumpang pejalan kaki mendapatkan vaksinasi dengan jenis vaksin Sinovac di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok. Pemberian vaksin ini pun diberikan setelah adanya aturan surat edaran penanganan COVID-19 terbaru terkait sopir truk logistik diharuskan menyertakan bukti vaksinasi minimal dosis pertama. Pemberian vaksinasi massal ini dilakukan sejak 23 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Bangka Pos, Rizky Irianda yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Mei. Ya Rizky, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana berjalannya vaksinasi massal di pelabuhan ini. Ya, untuk vaksinasi massal di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok bermula dari surat edaran terkait diwajibkannya supir logistik bersama penumpang pejalan kaki yang mewajibkan harus menunjukkan surat bukti vaksinasi dan surat antigen. Berdasarkan hal itu, koordinator Satgas Angla Muntok dengan PT SDP Muntok juga langsung bergerak cepat dengan memperlakukan vaksinasi massal sejak tanggal 23 Desember 2021 hingga 2 Januari 2002. Hal ini untuk mempermudah para supir-supir truk yang biasanya hanya beraktivitas di pelabuhan dan di sekitarnya
ini juga dapat mudah untuk mendapatkan vaksinasi, baik itu dosis pertama ataupun dosis kedua. Mei. Kemudian bagaimana respon para sopir sendiri terkait kegiatan vaksinasi massal ini? Ya, untuk respon dari para sopir juga sangat baik, seperti sebelumnya kami sudah wawancara dengan Agung, warga Lampung yang sudah mengikuti vaksin kedua. Dia mengungkapkan cukup kerepotan jika dirinya harus vaksinasi di tempat asalnya yaitu Lampung dikarenakan faktor jarak dan segala macamnya. Namun dengan adanya vaksinasi massal yang tepat berada di Pelabuhan Tanjung Kalian sangat dipermudah dengan hanya menunjukkan KTP saja sudah dapat mendapatkan vaksin, baik itu 1 ataupun 2. Dan hal ini pun juga tentunya juga membantu capaian vaksinasi khususnya di Kabupaten Bangka Barat sendiri, karena saat ini pun dari data yang kami terima sudah mencapai 80% untuk capaian vaksinasi di Kabupaten Bangka Barat. Mei. Ya, kemudian terkait kondisi arus penumpang Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok sendiri bagaimana? Ya, untuk arus penumpang seperti kita ketahui dari data SDP Muntok sejak 17 Desember hingga 29 Desember kemarin terdapat 11.000 penumpang pejalan kaki ataupun yang berada dalam kendaraan yang melintas dari Tanjung Kalian menuju ke Tanjung Api-Api Palembang. Namun untuk 2 hari terakhir sudah mulai normal. Namun dari pihak ASDP juga akan mengantisipasi terkait arus balik pada tanggal 2 atau 3 Mei 2022. Dengan antisipasi tersebut, pihak ASDP juga melakukan sejumlah langkah dengan mempersiapkan ekstra tip hingga 12 setelah sebelumnya hanya sekitar 6-7 trip untuk perjalanan dalam sehari. Selain itu juga ada penambahan parkir dan juga memperluas area parkir hingga menghindari adanya keramaian parkir hingga keluar area Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok. Mei. Baik, terima kasih Rizky atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Koordinator Satgas Angla Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok. Berikut tayangannya untuk Anda. Melaksanakan vaksin sejumlah kurang lebih 118 ya. Saat ini tambahnya 130-an. Sampai hari ini tercatat 130 sampai hari keempat. 130. Yang melaksanakan vaksin bersama antara KKP, Dinkes dan Polres Bangka Barat. Rencana sampai tanggal 2 Januari. Dengan surat edaran Satgas Covid untuk pengetatan perjalanan. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di gimmick 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di gimmick 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kasus penganiayaan pemuda di Nunukan oleh oknum polisi belum lama ini terjadi. Kapolres Nunukan AKBP Riki Hadianto mengatakan setelah kejadian itu pihak korban telah melaporkan kepada Propam Polres Nunukan. 10 anggotanya pun sudah diperiksa Kasat Propam. Bahkan kata Riki, keluarga dari beberapa oknum polisi sudah mendatangi rumah korban untuk meminta maaf secara langsung. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Febrianus Felis yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Febri. Ya, halo Mi. Iya, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana tanggapan Kapolres Nunukan terhadap kasus penganiayaan yang melibatkan anggotanya ini. Baik, kasus penganiayaan yang pemuda dinunukan oleh oknum polisi belum lama ini, Kapolres Nunukan AKBP Riki Hadianto mengatakan bahwa setelah kejadian itu pihak korban sudah melaporkan kepada Propam Polres Nunukan, dan per hari kemarin keluarga dari beberapa oknum polisi sudah mendatangi rumah korban untuk meminta maaf secara langsung. Terkait dengan kasus penganiayaan melibatkan oknum polisi itu sudah ditangani secara langsung oleh Kasih Propam Polres Nunukan. Begitu, Mi. Ya, kemudian apakah ada bantahan dari Kapolres terhadap kronologi yang sempat disampaikan korban di media? Baik, dari pengakuan korban sebelumnya, korban penganiayaan sebelumnya, bahwa korban sempat dilakukan pemukulan, lalu setelah dipukul, dikeroyok oleh beberapa oknum polisi, kemudian diseret di tengah jalan, dan kepalanya sempat ditodong menggunakan pistol oleh oknum polisi. Dan penganiayaan dilakukan mulai dari malam hingga pagi hari. Namun dari Kapolres Nunukan sendiri, Riki Hadianto membantah kronologis yang disampaikan oleh pengakuan korban. Menurut keterangan dari Riki sendiri bahwa penganiayaan tidak dilakukan dari sejak malam hingga pagi hari. Namun penganiayaan hanya dilakukan sampai pada pukul 1 dini hari, dan tidak dilakukan penodongan pistol oleh oknum polisi, termasuk juga menyeret korban, bahkan melakukan tindakan yang berlebihan terhadap korban. Begitu, Mi. Ya, kemudian upaya apa yang diberikan Kapolres Nunukan untuk memberikan efek jera terhadap oknum polisi yang terlibat ini? Baik, untuk sementara sejauh ini ada 10 oknum polisi yang sudah dipanggil untuk memberikan keterangan di Kasih Propam Polres Nunukan, dan meskipun kemarin sudah dilakukan permintaan maaf dari pihak keluarga oknum polisi terhadap keluarga korban, namun untuk hukuman disiplin tetap akan diberikan kepada oknum polisi yang terlibat dalam penganiayaan tersebut. Dan dari keterangan Kapolres sendiri mengatakan bahwa kebetulan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah polisi baru berpangkat bintara remaja, sehingga mereka semua akan diperintahkan untuk dikembalikan ke barak, dan untuk sementara mereka akan diawasi langsung oleh
pihak propam Polres Nunukan. Gitu, Mei. Baik, terima kasih Febri atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Nunukan. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, kalau anggota sudah korban pun sudah divisum. Kalau terkait dengan permasalahannya ini tadi, saya juga tidak terlalu mau mencari terlalu jauh, ya, karena sudah ada kesepakatan. Ya, tapi tetap terkait dengan pelanggaran dan bertanya, saya tidak mengarah ke permasalahan penganiayaannya lagi, karena mereka sudah menyelesaikan secara kekeluargaan. Yang saya kejar sekarang permasalahan tindakan mereka yang di luar ketentuan tadi. Karena mereka semua masih berkeluarga rupanya, cuman tidak saling bertemu saja. Tapi begitu ketemu salah satu semua rupanya satu keluarga. Ya nggak satu keluarga ini, tapi udah jaringin kemana-mana lah, bukan hanya solusi terbaik itu penegakan hukum. Itu kalau konsep saya pernah saya sampaikan, itu alternatif terakhir. Ya. Karena kita di sini diarahkan juga untuk melihat kearifan lokal. Polres Metro Bekasi Kota meringkus marbot masjid berinisial R tersangka kasus pencabulan remaja berusia 13 tahun di Bekasi Selatan, Kota Bekasi. R dihadirkan dalam gelaran konferensi pers di Aula Mapolres Metro Bekasi Kota pada Jumat 31 Desember. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Yusuf Bahtiar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Yusuf. Halo Mei, halo Tribuners. Ya Yusuf, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan seperti apa kronologi kasus pencabulan ini. Baik, selamat sore Tribuners. Baru saja Polres Metro Bekasi Kota kembali meringkus tersangka kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum marbot masjid berinisial R. Tersangka merupakan marbot masjid yang juga sekaligus mengajar mengaji anak-anak di lingkungan setempat. Adapun korban berusia 13 tahun, perlakuan cabul dilakukan sejak Agustus 2021 lalu. Kemudian setelah kejadian itu, korban sempat bercerita ke sejumlah rekan-rekannya yang juga remaja masjid dan juga murid dari pengajian di masjid tersebut. Setelah itu orang tua korban sempat mendapati anaknya menangis, lalu ditanya oleh ibu korban dan disitulah korban berani bercerita bahwa telah dilakukan pencabulan oleh seorang oknum marbot masjid berinisial R. Adapun setelah itu ibu korban langsung melapor ke Polres Metro Bekasi Kota dan pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan meringkus tersangka di kediamannya di daerah Bekasi Selatan. Adapun setelah diringkus, tersangka dikenakan pidana dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun atau denda 5 miliar. Begitu, Mi. Ya, kemudian apa yang melatar belakangi tersangka melakukan aksi ini? Adapun dari keterangan Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Aloysius Supriyadi, tersangka ini merupakan seorang pria lajang yang bekerja sehari-hari sebagai marbot masjid dan juga mengajar mengaji anak-anak. Dia diketahui memiliki motivasi melakukan pencabulan karena tidak memiliki hasrat untuk menyalurkan hasrat seksualnya, begitu. Ya, kemudian bagaimana terkini kondisi korban seperti apa, Yusuf? Berdasarkan keterangan dari ibu korban yang sempat dijumpai Tribun di Polres Metro Bekasi, adapun kondisi korban pasca kejadian pencabulan ini, remaja berusia 12 tahun ini mengalami trauma yang cukup serius. Adapun sehari-hari biasanya korban merupakan pribadi yang riang dan juga ketahui merupakan seorang ketua kelas di sekolahnya.
Adapun guru dari sekolah korban sempat menceritakan kepada orang tua bahwa terdapat perubahan perilaku ataupun sikap yang ditunjukkan oleh korban setelah kejadian pencabulan. Dia cenderung pendiam dan juga memurung dan memilih untuk mengurung diri di dalam rumah. Adapun kondisinya juga sudah tidak lagi berani ataupun tinggal di lingkungan tempat ia dulu dia bersama pelaku itu mengajar ngaji begitu. Baik, terima kasih Yusuf atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Metro Bekasi Kota. Berikut tayangannya untuk Anda. Awalnya pelapor melihat korban sedang menangis. Kemudian pelapor pun bertanya kepada korban kenapa menangis, dan korban bercerita bahwa pelaku telah menyuruh korban memegang kemaluan daripada pelaku. Selanjutnya pelaku menyuruh korban melakukan kegiatan oral pada alat genital tersangka. Ini diketahui oleh pelapor, kemudian polisi melakukan tindakan penyelidikan, kemudian gelar perkara, melakukan penyidikan dan menyita barang bukti. Dan pada Kamis kemarin tanggal 30 telah ada 2 barang alat bukti yang cukup, kemudian polisi melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. Untuk tersangka tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak sesuai pasal 82 ini dikenakan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Motifnya masih sama, 3 orang ini merasa tidak ada penyaluran hasrat seksual sehingga yang bersangkutan melakukan tindakan penyalahgunaan perilaku terhadap orang lain. Ini tidak ada, untuk yang di Marbot ini tidak ada iming-iming uang atau janji-janji, tidak. Sementara kita akan lidik yang ada baru ini, kita akan kembangkan apabila ada korban-korban lain yang sebelumnya menjadi korban daripada perilaku tersangka. Kami juga berharap kerjasama, keterbukaan informasi, keberanian daripada korban untuk melaporkan apabila menjadi korban daripada perbuatan cabul. Iya, yang menjadi korban adalah murid mengaji daripada pelaku. Ini termasuk korban hanya kegiatan oral. Oral. Sementara kita dari hasil visumnya nggak? Revitalisasi Pasar Mardika Ambon bakal dimulai pada Januari 2022. Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesi mengatakan dalam waktu dekat, tepatnya pada Januari 2022, sudah akan dimulai peletakan batu pertama. Pengerjaan pasar modern ini direncanakan selesai pada tahun 2023 dengan menggunakan anggaran multi-year. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Ambon, Tania Patiasina, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Tania. Halo rekan Mei dan Tribuners. Ya Tania, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan Pasar Mardika ini sebenarnya pasar seperti apa? Baik, Tribuners dan rekan Mei, Pasar Mardika ini merupakan pasar rakyat terbesar di Kota Ambon dan sudah berdiri dibangun sejak sekitar 30 tahun yang lalu, hampir 40 tahun di masa kepemimpinan Wali Kota Ambon Deki Watimena, dan hingga sekarang ini berdiri dan semakin besar karena ini pasar terlengkap, semua hal ada di sini, baik dari bahan-bahan pokok, barang-barang mentah seperti ikan dan sayur sampai ke pakaian-pakaian, peralatan dapur, semua ada di sini. Dan untuk pengembangannya sendiri, Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesi mengatakan bahwa dia sudah berupaya berjuang untuk revitalisasi ini sejak 8 tahun yang lalu, sejak awal kepemimpinan dia di periode pertama. Ya, kemudian Tanita, revitalisasi Pasar Mardika ini kan rencananya dari November 2021 lalu sudah dibangun. Lalu, apakah yang menghambat proses pembangunannya? Baik, rekan Mei dan Tribuners, untuk diketahui memang seharusnya dibangun pada bulan November kemarin. Namun ada beberapa kali sanggahan mengulang tender, jadi proses revitalisasi pasar ini
pada bulan Juni lalu, saya kembali ke awal Juni lalu itu sudah mulai dibongkar Gedung Putih. Gedung Putih itu salah satu tempat di Pasar Mardika yang memang berdiri untuk tempat-tempat pedagang berjualan dan sudah dibongkar pada Juni lalu. Namun pada lokasi Gedung Putih itu masih ditempati sama pedagang-pedagang yang lain dan memang pedagang-pedagang yang ada di Gedung Putih itu sudah direlokasi ke beberapa pasar kecil di Kota Ambon dan kemarin pada bulan November itu sudah sempat dibongkar lagi pedagang-pedagang yang di situ dan memang rencana harusnya di November namun ternyata pemenang tender sebelumnya yakni PT Waskita itu disanggah, kemudian mereka mengulang lagi tender hingga 2 kali dan akhirnya terpilih pemenang tender yang baru yakni PT Wijaya Karya dan kemarin pada tanggal 30 Desember 2021 sudah dilakukan penandatanganan. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian setelah penandatanganan kontrak, bagaimana kelanjutan dari revitalisasi Pasar Mardika ini? Baik rekan Mei, memang revitalisasi pasar ini untuk pembangunannya rencananya akan dimulai pada Januari 2022 tahun depan ya, bulan depan ini dan akan dilakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama oleh Wali Kota Ambon Richard Lenapesi dengan Kementerian Bapak Menteri karena memang rencananya Wali Kota Ambon akan melakukan kunjungan bertemu dengan Menteri PU dan akan bertemu kemudian nantinya pada Januari itu juga sebelum groundbreaking akan bertemu juga dengan Menteri Keuangan untuk melakukan pencairan pada tahap pertama. Baik, terima kasih Tanita atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Ambon. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya bersyukur buat Tuhan karena kita diberikan pasar yang luar biasa. Lalu saya berterima kasih kepada Presiden, kepada Menteri PU, kepada Menteri Perdagangan, kepada Menteri Bappenas dan semua pihak, kepada Kepala Balai ya, dan apresiasi kepada DPRD Kota yang memberikan topangan, kemudian Bapeda, Dinas Provinsi Kota dan terutama Pak Gubernur ya, karena Pak Gubernur di saat-saat kritis itu beliau menggunakan ya akses beliau untuk meyakinkan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan itu dia berhasil. Kita tahu ada 2 event yang menurut saya itu sangat kritis pada waktu Kementerian ragu-ragu, beliau telepon Menteri Perdagangan. Pada waktu kebijakan anggaran mesti ditunda, beliau telepon Menteri PUPR dan semuanya itu jalan sesuai dengan harapan. Itu ya kita berharap untuk ini pembangunan ini kan dia mungkin multi-year ya. Ya, 2023 selesai ya. Oleh karena itu 2003 lagi kita sudah punya pasar yang representatif, pasar rakyat. Jelang berakhirnya batas akhir program pemutihan pajak kendaraan bermotor oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada 31 Desember 2021, antusias pemilik kendaraan untuk membayarkan pajak kendaraan yang masih cukup tinggi. Seperti yang terlihat di unit pelayanan teknis Badan Samsat Palembang 3, Bapenda Sumsel di Jalan Soekarno-Hatta, Komplek Bandara Mas Simpang Flyover, kilometer 10 Palembang, di mana masyarakat berbondong-bondong memanfaatkan pemutihan tersebut. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Sumsel, Arif Rohekan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Arif. Sore Mai. Halo Mai, selamat sore. Ya, selamat sore Arif. Silakan dengan informasi Anda sejak kapan dan akan berakhir kapan pemutihan denda pajak kendaraan di Sumatera Selatan ini? Ya Mai, selamat sore Mai dan Tribun News. Nah, di Samsat UPTB Samsat Palembang 3 ini sudah menjalankan pemberlakuan pemutihan denda pajak untuk kendaraan roda 2 dan 4 mulai 1 Oktober 2021 lalu Mai. Berarti akan berakhir 31 Desember hari ini atau 3 bulan kayak gitu Mai. Dan antusias masyarakat pas berakhirnya ini cukup tinggi Mai. Masih tetap melakukan pembayaran pajak-pajak kendaraannya yang ada mati selama ini, jadi mereka tetap antusias kayak gitu Mai. Ya, kemudian berapa realisasi capaian pajak kendaraan dan pos penerimaannya apa saja? Ya Mei, menurut Kepala
UPTB Samsat Palembang 3 Bapenda Sumsel, Deliar Marzuki mengatakan jika penerimaan pajak dari kendaraan bermotor ini sepanjang 2021, padahal mereka mendapatkan target sebesar 255 miliar. Hasilnya hingga menjelang 31 Desember ini sudah menyentuh 280 miliar atau persentasenya capaian mencapai 110% dari target yang ditetapkan sepanjang tahun ini, Mei. Iya, terima kasih Arif atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala UPTB Samsat Palembang 3 Bapenda Sumsel. Berikut tayangannya untuk Anda. Alhamdulillah wajib pajak di akhir tahun ini sampai sekarang masih membludak untuk membayar dan memanfaatkan sisa waktu 2 hari lagi. Insya Allah kami akan berakhir hari Jumat pukul 15.00. Kami imbau pada masyarakat agar yang belum bayar cepat bayar, karena kita akan ketemu lagi 1 tahun yang ke depan, 2022. Alhamdulillah kami mencapai 110 dan melebihi sekitar 30 miliar, dan ini masih berlangsung. Walaupun kami Samsat pemekaran dan sesuai dengan instruksi Bapak Gubernur, jemput bola, permudah pelayanan demi Sumsel maju untuk semua. Rektor Universitas Negeri Malang meresmikan Masjid Al-Hikmah yang baru pada Jumat 31 Desember. Selain masjid, ada 2 gedung penunjang pembelajaran yang diresmikan sekaligus. Masjid tersebut akhirnya diresmikan setelah proses pembangunan selama 280 hari. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Silvianita Widiawati, wartawan Surya Malang yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Silvi. Halo, selamat sore, Mei. Ya, selamat sore Silvi. Silakan dengan informasi Anda. Selain masjid, apa saja gedung yang diresmikan? Ya, tadi pagi Rektor UM Profesor Dr. Rofiuddin meresmikan 3 pusat pembelajaran untuk mahasiswa, yaitu masjid, gedung Ornawa, dan Teaching Factory Bistrovia UM. Namun yang yang baru difungsikan adalah gedung masjid yang baru. Ini sebenarnya masjid lamanya sudah dirobohkan dan dibangun baru dengan daya tampung yang lebih banyak. Hal ini karena setiap angkatan mahasiswa di UM itu hampir 70 ribuan. Harapan dari UM mahasiswa bisa selain beribadah juga bisa belajar tentang seni budaya Islam di masjid tersebut. Jadi di lantai 2 dan 3 dibuat untuk sekretariatan pusat seni budaya. Sedang untuk Bistrovia masih dalam persiapan, nanti akan dikelola oleh Prodi Tata Boga, di mana mahasiswa akan belajar tentang kewirausahaan untuk kafe di sana. Demikian, Mei. Ya, kemudian Silvi bisa dijelaskan alasan dibangunnya masjid ini dan berapa daya tampungnya? Ya, untuk alasan pembangunan ya karena jumlah mahasiswa UM itu semakin banyak. Setiap angkatan itu mencapai 7 ribuan, sedang untuk daya tampung bisa mencapai 7.424 jamaah. Gitu. Baik, terima kasih Silvi atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Rektor Universitas Negeri Malang. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini alhamdulillah ya, ini masjid bisa pembangunannya lancar, bisa tepat waktu sesuai target 280 hari itu rampung. Nah, lebih dari itu memang masjid ini dirancang sangat lama ya untuk bisa merupakan sarana pembelajaran bagi mahasiswa khususnya kaitan dengan mata kuliah agama Islam ya. Di sini memang mereka setiap Sabtu
seluruh peserta mata kuliah, jadi itu ribuan anak, ribuan mahasiswa akan di sini. Itulah yang membuat kita memang menyegerakan bahwa untuk bisa memperkuat sebutlah pembelajaran agama Islam, untuk menanamkan ya religiusitas yang kecerdasan spiritual anak-anak lewat pembelajaran. Jadi ini alatnya, ini medianya. Jadi maka saya sebut masjid ini bukan hanya untuk ibadah aja, tapi juga untuk mengembangkan peradaban. Jadi pusat peradaban, selain pusat peribadatan, saya menyebutnya ini juga pusat peradaban, khususnya di UM. Jadi pengembangannya. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Seusai jeda sejenak, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Persmin Minahasa berhasil meraih juara 1 Liga 3 Zona Sulawesi Utara usai mengalahkan Tahuna FC dengan skor 1-0 di Stadion Kelabat Manado pada Kamis 30 Desember. Kesuksesan Persmin Minahasa tentunya tidak luput dari kerja keras salah satu pelatihnya, yaitu Jendri Pitoy sebagai pelatih kiper. Jendri Pitoy sendiri merupakan legendaris mantan kiper Timnas Indonesia. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Fistel Mukuan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fistel. Ya, halo rekan Mei dan Tribuners. Ya, Fistel, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana pantauan jalannya pertandingan. Ya, terima kasih rekan Mei. Dari hasil pantauan kami memang di babak pertama 45 menit pertandingan berjalan dengan baik. Dan di babak kedua sekitar menit ke-20 terjadi sedikit pertandingan sedikit diberhentikan oleh karena sekitar di 20 menit itu terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Tahuna FC sehingga membuat salah satu pemainnya di kartu merah oleh wasit. Ya, dari pendukung-pendukung Tahuna FC ini tidak menerima apa keputusan dari wasit sehingga mereka terus melakukan protes. Begitu juga salah satu pemain yang di kartu merah tidak menerima dengan apa keputusan dari wasit ini. Jadi sedikit terhenti, namun kurang lebih 5-10 menit pertandingan kembali dilanjutkan, namun penonton dari Tahuna FC sudah sedikit memanas, terus melakukan memanggil-manggil nama wasit maupun pemain-pemain dari Persmin Minahasa. Bahkan setelah selesainya pertandingan, ada salah satu pendukung Tahuna FC yang melemparkan botol aqua kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini. Namun wasit karena sudah dikawal oleh Pol PP, botol yang dilemparkan oleh pendukung tidak mengenai wasit karena sudah dikawal oleh Satpol PP. Jadi jalannya pertandingan selesai dengan baik, namun ada sedikit Persmin Minahasa ini setelah mereka berhasil meraih juara 1 Liga 3 Zona Sulawesi Utara ini, mereka sudah dipastikan masuk ke Liga 3 Nasional. Jadi mereka akan bertanding ke Liga 3 Nasional, dan harapan dari Jendri Pito ini yang adalah merupakan legendaris Timnas Indonesia, legendaris Timnas Indonesia, dia dan manajemen mempunyai target supaya tahun depan bisa masuk ke Liga 2 Nasional untuk Indonesia. Jadi dia apalagi ini akan mengakhiri tahun 2021, dia berharap agar pemain-pemain terus menjaga kesehatan mereka agar supaya ketika masuk di Liga 3 Nasional mereka masih dalam keadaan yang baik untuk bertanding. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Fistel atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pelatih kiper Persmin Minahasa. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari awal ya jujur kami punya tekad. Ya. Karena jujur awalnya saya juga di Sulut United. Ya. Tapi ada kepentingan untuk di Persmin
kolaborasi lah antara Sulut United dan Persmin untuk saya dipinjamkan, ya kan? Dan buat saya prinsip saya di mana saya berada, satu menjunjung tinggi fighting spirit dan saya mau yang terbaik. Di mana saya pijak di situ yang saya junjung tinggi, ya kan? Dari awal saya bersama-sama dengan para coach, pemain, butuh proses banyak. Jujur, bukan dari awal tuh kita berjalan mulus, tapi ada saja rintangan. Tapi puji Tuhan, puji syukur karena kita bisa melalui proses itu. Karena buat saya proses itu akan menghasilkan yang terbaik di akhir. Dan hasil kerja keras kami dari manajemen, pelatih dan pemain, inilah yang terakhir yang kita bisa buktikan buat masyarakat Minahasa terutama ya. Kita bisa meraih juara 1 untuk Liga 3 Sulawesi Utara. Saya secara spesifik buat goalkeeper, saya berprinsip kalau bisa kita jangan kebobolan. Ya, buat saya, kita nggak usah pikir pemain karena pemain punya pelatih kepala sendiri. Kalau saya sebagai pelatih kiper, saya berusaha meyakinkan kepada anak buah saya, kita berusaha jangan sampai kita kebobolan, itu aja. Bagaimana dari klub masing-masing atau dari pemerintah setempat ya, terutama apalagi ada Sulut United, ke depan bisa juga mencari bibit-bibit yang aslinya putra daerah lah, ya, supaya jenjang mereka sudah pasti kemana. Buat saya banyak, talenta di Sulawesi Utara banyak. Sebenarnya dari awal kita meyakinkan ke pemain yang mana kita berusaha mencari yang terbaik. Target kita sebenarnya bukan di sini, tapi ini sebagai ajang pemanasan. Karena dari manajemen juga menunjang, ya, dari Pak Ketua menunjang, saya rasa ke depan tuh kita pasti ada pembenahan. Tapi target kita tuh masih jauh. Jadi saya harap saya minta dukungan dari masyarakat Minahasa, terutama masyarakat Sulawesi Utara lah. Karena kita nomor 1 yang ada di Sulawesi Utara yang akan kita bawa nama besar, ya kan? Saya bukan di sini, tapi buat saya dengan teman-teman pelatih, head coach, manajemen, pemain, supaya bisa berusaha. Jangan kita berpuas diri di sini, ya kan? Jangan kita berpuas diri karena ada yang lebih besar yang. Kawasan Gor Haji Agus Salim, Kota Padang ditutup pada malam pergantian tahun 2022. Penutupan ini dilakukan untuk menjaga ketertiban serta keamanan. Selain itu juga untuk menjaga agar tidak terjadi kerumunan. Karena diketahui kawasan Gor ini merupakan banyak tujuan warga Kota Padang untuk merayakan pergantian tahun. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Padang, Rahmat Panji, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Panji. Halo rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda, Panji, berapa lama kawasan Gor Haji Agus Salim Kota Padang ini akan ditutup? Baik, itu sesuai dengan surat edaran dan himbauan dari Polri, Polresta Kota Padang. Penutupan akan berlangsung sejak tadi pagi, itu di pukul 8 pagi, hingga besok siang, pukul 12 siang, itu akan terjadi penutupan di kawasan Gor Haji Agus Salim Kota Padang. Tujuan penutupan tersebut agar tidak untuk menjaga keamanan serta ketertiban di malam tahun baru. Seperti itu, rekan Mei. Ya, kemudian bagaimana suasana kawasan Gor sendiri saat ditutup? Baik, untuk suasana Gor yang biasanya di pukul 8 pagi hingga sore itu ramai dengan pengunjung karena banyak pedagang yang berjualan di sekitar kawasan Gor. Pada hari tadi di pukul 15 sore itu sangat sepi, malah tidak ada satupun pengunjung yang berjualan di sekitar kawasan Gor. Seperti itu, rekan Mei. Lalu apa tanggapan para pedagang sekitar karena penutupan ini, Panji? Banyak pedagang yang bilang bahwa di Jumat, Sabtu, Minggu itu adalah hari paling banyak pengunjung di kawasan Gor, sehingga dagangan mereka lebih laris di hari-hari tersebut. Namun ditambah adanya hari besar libur tahun baru, pastinya akan lebih banyak lagi. Namun karena ini adalah instruksi atau perintah dari pemerintahan serta pihak keamanan, tentu mereka manut dan ikut. Dan mereka juga merasa beruntung karena diberi surat edaran, jadi mereka lebih cepat tahu dan tidak mempersiapkan dagangan di hari kawasan Gor ditutup. Seperti itu kan, Mei. Baik, terima kasih Panji atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim gabungan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mengamankan 5 wanita pekerja seks komersial dalam razia penyandang masalah kesederhanaan sosial atau PMKS menjelang pergantian tahun baru 2022. Kelima wanita PSK itu tertangkap saat menunggu pria hidung belang di sebuah warung remang-remang di wilayah Kecamatan Mojosari, Delangu, dan Dawar Blandong. Mayoritas mereka berasal dari luar Kabupaten Mojokerto. Untuk mengetahui info lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan Roma Doni, wartawan Surya yang akan menyampaikan laporannya. Halo Doni. Ya, halo rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda, 5 PSK yang diamankan saat razia ini rata-rata usia berapa, Doni? Iya, seperti yang diketahui, petugas gabungan dari Dinas Sosial bersama Denpom, polisi dan Satpol PP melakukan razia PMKS menjelang malam pergantian tahun. Untuk sasarannya sendiri ada 3 lokasi dan para PSK yang terjaring saat ini rata-rata mereka berusia antara 38 sampai 40 tahun. Sedangkan satu PSK yang terjaring di Dawar Blandong itu berusia 27 tahun. Seperti itu rekan Mei. Ya, kemudian saat razia PMKS ini apakah sempat ada perlawanan karena informasi kelahan tebu, Doni? Ya, betul sekali rekan Mei. Petugas gabungan saat itu yang disebar di dalam 3 titik itu melakukan penangkapan di salah satu warung remang-remang yang merupakan tempat transaksi prostitusi terselubung di daerah Panggul, Kecamatan Delangu. Saat itu petugas mendapati sebuah warung remang-remang yang kondisinya yang jauh dari permukiman, namun di situ sangat ramai. Sontak para petugas itu melakukan razia dan mengetahui ada beberapa PSK yang berada di situ. Namun satu yang berusaha kabur, berusaha lari dari kejaran petugas menuju lahan tebu. Sempat terjadi kejar-kejaran di situ, akhirnya petugas gabungan berhasil menangkap satu PSK dan diamankan ke dalam mobil patroli. Seperti itu, rekan Mei. Ya, kemudian Doni bisa Anda jelaskan bagaimana modus operasi prostitusi terselubung di Kabupaten Mojokerto ini? Iya, seperti yang diketahui, prostitusi terselubung yang memanfaatkan atau menyalahgunakan warung remang-remang di Kabupaten Mojokerto ini telah terjadi cukup lama. Petugas Dinas Sosial bersama Satpol PP juga sudah berkali-kali menertibkan para PSK ini. Namun, seperti yang diketahui, para PSK yang mayoritas adalah bukan warga Kabupaten Mojokerto. Di antaranya ada warga Lamongan, ada warga Tuban, ada warga Prigen Pasuruan yang datang ke sini dan melakukan praktek prostitusi terselubung tersebut. Modusnya mereka adalah menunggu para pelanggan atau pria hidung belang di dalam warung tersebut. Dan di dalam warung itu ada satu bilik kamar yang tersembunyi yang diduga merupakan tempat transaksi prostitusi terselubung tersebut. Dan perlu diketahui dari 5 PSK ini, 2 ditangkap di Desa Gunung Anyar, Kecamatan Dawar Blandong. Dan 2 lagi diantaranya di daerah Jati, Kecamatan Mojosari. Dan 1 lagi PSK yang kedapatan lari ke lahan tebu itu berada di daerah Panggul, Kecamatan Dawar Blandong. Seperti itu, rekan Mei. Kemudian apa sanksi terhadap PSK yang tertangkap tangan bertransaksi ini, Doni? Iya, seperti yang diutarakan Kabid Resos Dinsos Kabupaten Mojokerto, Heri Prasetyo mengatakan seluruh PSK yang terjaring ini akan dilakukan pendataan dan mereka langsung dibawa ke panti rehab di daerah Brangkal. Kemudian sanksi yang menanti mereka adalah akan dipindahkan ke kantor UPT Rehabilitasi Dinsos yang berada di Kota Kediri dan mereka nantinya akan dilakukan pembinaan sekaligus pelatihan usaha selama 6 bulan. Yang tujuannya mereka tidak kembali terjerumus ke dalam prostitusi terselubung tersebut. Begitu rekan Mei.
Baik, terima kasih rekan Doni atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Resos Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Berikut tayangannya untuk Anda. Malaysia untuk menghadapi tahun baru, juga persiapan untuk akhir tahun yang untuk rahasia dalam PSK yang dikasih sasaran ya sekitar semaksimal mungkin, namun dapat 5 yang dari Mojosari ada wilayah 3, yang dari Dawar ada 2 ya, rata-rata dari domisili di luar kota Kabupaten Mojokerto ya. Selanjutnya Pak? Selanjutnya nanti akan dilatih di Kediri ya, di sana ada tempat pelatihan ya, BTS itu terus kurang lebih selama 6 bulan ya, selama itu pelatihan ya sekitar itu, dan nanti beliau akan ya bisa kembali lagi ke masyarakat dan lebih baik lagi, salah satunya tujuan untuk merahsia tersebut pada saat ini ya. Karena itu terima kasih. Beliau ada di warung ya, sekiranya di ya istilahnya warung, namanya warung remang-remang yang sekiranya warungnya beliau itu agak tak terbuka secara jelas ya, tertutup, namun sangat ramai di situ ya. Beliaunya mungkin tempatnya sekiranya mungkin istilahnya itu tadi untuk tidak semestinya untuk jual makanan, tapi akhirnya ada tempat makan air. Pak, ada mereka sempat melawan nggak Pak? Yang 2 sebenarnya melawan, tapi akhirnya bisa lari ya Pak tadi? Ya lari, satu lari, dan akhirnya agak protes sedikit, namun akhirnya bisa di. Pak, tadi daerah Mojosari di daerah mana Pak tepatnya Pak? Daerah Janti, Jati Awang-Awang. Jati Awang-Awang. Yang dapat Blandong? Dan Blandong di daerah Kemlaki, Japan. Daerah? Di daerah Gunung Sari. Gunung Sari. Oh, oke. Okay. Yang di Kediri itu tadi apa Pak? Nanti di tempat istilahnya ada pembinaan pelatihannya. Ya, kantornya apa Pak? Dinsos apa? Ya, Dinsos. UPT pelatihan. Ya, Pak namanya siapa Pak? Lengkapnya? Ya. Bapak namanya lengkapnya? Pak Heri Prastio. Ya, sebagai Kabid Resos Dinsos. Pengurus Daerah Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca atau PDGPMB Kota Kendari menggelar Lomba Baca Puisi tingkat SDMI Sederajat se-Kota Kendari. Lomba berlangsung di Aula SMP Negeri 9 Kendari pada Kamis 30 Desember. Kadis Dikmudora Kota Kendari Makmur mengatakan lomba puisi adalah salah satu cara untuk meningkatkan minat literasi anak-anak di Kota Kendari. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Sultra, Amelda Devi yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Amelda. Iya, halo rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda, berapa jumlah peserta yang mengikuti lomba puisi ini? Ya, baik, terima kasih rekan Mei. Nah, untuk lomba puisi yang digelar pengurus daerah Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Kota Kendari ini diikuti sekiranya 40 siswa. Ya, 40 peserta ini adalah siswa-siswa SD maupun Madrasah Ibtidaiyah se-Kota Kendari. Seperti itu, Mei. Ya, kemudian lomba puisi ini digelar dalam rangka apa, Amelda? Ya, baik. Seperti informasi yang kami dapat dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Kendari, Makmur, yang menyampaikan bahwa lomba puisi yang dilaksanakan ini adalah sebagai salah satu cara untuk meningkatkan minat literasi anak-anak di Kota Kendari. Ya, tak hanya itu, menurutnya, sebagai cara untuk meningkatkan literasi itu lantaran Kota Kendari masuk dalam 10 besar nasional kategori literasi terbaik di Indonesia. Ya, sehingga untuk meningkatkan upaya literasi itu Dikmudora gencar melakukan event-event lomba, salah satunya lomba puisi ini. Ya, tentunya untuk menjaga kontinuitas atau peningkatan kompetensi literasi anak-anak di Kota Kendari. Seperti itu, Mei. Ya, kemudian seperti apa tanggapan dari Ketua Pengurus Daerah GPMB Kota Kendari sendiri terkait pelaksanaan lomba puisi ini, Amelda? Iya, Ketua Pengurus Daerah GPMB Kota Kendari, Ibu Sri Lestari Zulkarnain,
tentu sangat mengapresiasi kegiatan ini karena menurutnya bisa menjadi media literasi baca tulis dan menjadi wadah dalam mengembangkan bakat setiap anak, khususnya di lomba puisi ini. Ya, kemudian bertepatan dengan Hari Ibu, sehingga lomba puisi ini menggunakan tema Hari Ibu. Jadi pada momen ini adalah momen yang pas untuk anak-anak mengekspresikan kecintaan dan kebanggaannya kepada ibu mereka yang sudah melahirkan, membesarkan, dan mengasuh mereka. Ya, tentunya juga pada dasarnya, menurut Sri, anak-anak itu sudah memiliki kecerdasan kognitif, dan juga kecerdasan psikomotorik, sehingga melalui lomba puisi bisa membantu anak-anak mengekspresikan dan melatih psikomotorik mereka. Kemudian juga lomba puisi ini juga bisa untuk mengatur emosional mereka, emosional, spiritual, maupun quotient mereka. Tak hanya itu, menurut Sri juga bisa membantu mengembangkan imajinasi anak-anak. Kemudian bisa membantu psikologi anak-anak dalam menghadapi dan mengatasi masalah dengan baik. Ya, dan terakhir, menurut Sri juga, melalui puisi, seorang anak bisa mewakili wawasan dan budi pekerti yang luas, dan tentunya salah satu bentuk kebanggaan akan kualitas sastra di Indonesia. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Amelda atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Pengurus Daerah GPMB Kota Kendari serta Kepala Disdik Mudora Kota Kendari. Berikut tayangannya untuk Anda. Apalagi dengan tema Hari Ibu. Ini benar-benar mereka mengekspresikan kecintaan dan kebanggaannya kepada ibu mereka yang sudah melahirkan, membesarkan, mengasuh dengan penuh cinta kasih sayang. Event-event dalam rangka bagaimana kita menjaga kontinuitas atau peningkatan kompetensi atau literasi mereka, event-event tingkat Kota Kendari seperti ini. Di Mudora kan sudah lama sebenarnya menggagas terkait majalah dinding sekolah, kemudian pojok-pojok baca sekolah. Itu kan sebenarnya cara-cara kita dalam rangka meningkatkan literasi itu sendiri. Kemudian event-event macam lomba baca puisi, event-event yang lain juga sebenarnya sudah seperti itu. Minat baca sebenarnya kalau peningkatan minat baca cukup baik karena perpustakaan kita. Sebanyak 104 pucuk senjata api laras panjang dan laras pendek hasil sitaan dari masyarakat dimusnahkan oleh Polda Jambi. Pemusnahan itu langsung dilakukan secara simbolis oleh Kapolda Jambi, Irjen Albertus Rahmat Wibowo, dan dilanjutkan oleh Dirkrimum Polda Jambi, Kombes Pol Kaswandi Irwan. Kombes Pol Kaswari Irwan mengatakan ratusan senjata api yang dimusnahkan itu merupakan hasil penyitaan oleh jajaran Polres SE Polda Jambi, ditambah penyerahan secara langsung oleh masyarakat ke Polda Jambi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jambi, Hasbi Sabirin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Hasbi. Halo, Mei. Ya, Hasbi, bisa Anda jelaskan dari mana saja asal senjata api yang dimusnahkan itu? Ya, baik rekan Mei. Pada sore hari ini tadi itu jajaran Polda Jambi telah memusnahkan sebanyak 104 pucuk senjata api laras panjang dan laras pendek. Dari 104 senjata api yang dimusnahkan itu berasal dari semua jajaran Polres yang ada di Provinsi Jambi. Ya, pemusnahan ini berawal adanya korban jiwa yang terjadi di Kabupaten Sorlangun beberapa waktu lalu, sehingga ini menjadi perhatian kepolisian Provinsi Jambi. Ternyata korban itu disebabkan meninggal adanya dari senjata api tersebut. Begitu, Mei. Ya, kemudian Hasbi, dari jajaran Polres mana saja yang paling banyak menyerahkan sitaan senjata api tersebut? Ya, baik. Informasi yang kita dapat sebanyak 104 senjata api yang dimusnahkan oleh jajaran Polda Jambi tadi sore, itu terdapat dari 4 kabupaten, seperti Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sorlangun, hingga Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ya, berdasarkan informasi juga dari jajaran Polda Jambi,
Dari ratusan senjata api yang diserahkan oleh masyarakat ke Polda Jambi, begitu juga ke jajaran Polres yang ada di Jambi, rata-rata senjata api ini digunakan oleh masyarakat itu sebagai alat untuk berburu. Ya, berbuntut dari kejadian yang di Sarolangun beberapa waktu lalu, hingga pihak Polres atau pihak Polda Jambi menghimbau kepada masyarakat yang menggunakan senjata api itu diminta untuk diserahkan kepada jajaran Polres, begitu juga jajaran Polda Jambi, ya, guna untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi itu bisa menimbulkan korban jiwa. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Hasbi Sabirin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Rakitan berjumlah 104, 8 diantaranya laras pendek. Ya. Ini adalah hasil penyerahan dari warga dari bulan November. Ya, ini adalah upaya kita dari jajaran Polda, termasuk juga Polres, kepada masyarakat untuk menyerahkan. Ya, jadi kita melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, kemudian untuk mereka menyerahkan senjata api ini dengan sukarela. Jadi karena rekan tahu sendiri, memiliki senjata api ini dilarang ya, melanggar Undang-Undang Darurat 12 Maret. Ini ada 4 dari 4 Polres, ya, dari Tanjung Jabung Barat, kemudian Bungo, kemudian Polres Tebo dan Polres Sarolangun. Terbanyak daerah mana, Pak? Paling banyak Bungo dan Sarolangun. Oke? Ini adalah penyerahan berkat upaya Polda Jambi dan jajaran melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mereka bisa menyerahkan secara sukarela. Kalau terkait dengan kasus penggunaan senpi, itu sudah merupakan barang bukti, nggak bisa kita musnahkan. Lalu kita ajukan ke ini rata-rata dari keterangannya dari potongan untuk berburu. Ini untuk berburu. Tapi walaupun untuk berburu nggak boleh, karena ini melanggar undang-undang. Oke? Siapa? Perayaan Pesta Pergantian Tahun Baru 2022 di wilayah hukum Polres Sorong Kota, Polda Papua Barat ditiadakan. Hal tersebut disampaikan Kapolres Sorong Kota AKBP Arinyoto Setiawan. Ia berujar jika ada masyarakat yang berani melakukan aktivitas pergantian tahun baru maka akan langsung dibubarkan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Safwan Ashari, wartawan Tribun Papua Barat yang akan menyampaikan laporannya. Halo Safwan. Halo, selamat malam Mei. Ya, selamat malam Safwan. Silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan kenapa Polres Sorong Kota meniadakan perayaan Malam Tahun Baru 2022. Ya, Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat bahwa Polres Sorong Kota, dalam hal ini Kapolres Sorong Kota, langsung menginstruksikan kepada seluruh jajaran yang ada di Polsek dan juga aparat yang akan diterjunkan untuk mengamankan malam tahun baru di Kota Sorong dengan mengacu kepada aturan dan perintah dari pimpinan yang lebih tinggi, yaitu di pusat, sehingga mereka Kapolres Sorong Kota sendiri menginstruksikan agar peniadaan perayaan malam tahun baru di sejumlah titik di kota Sorong mulai berlaku sejak pukul 8 hingga pergantian tahun nanti malam, begitu Mei. Ya, kemudian berapa personil yang akan diturunkan malam ini dan jika ditemukan ada warga yang nekat, apa yang akan dilakukan oleh petugas, Safwan? Ya, Mei, berdasarkan wawancara dengan Kapolres Sorong Kota, beliau menyampaikan bahwa personil yang diturunkan sekitar kurang lebih 500 personil, yang mana merupakan personil gabungan dari unsur TNI, baik TNI AD, AL, hingga POM, termasuk dengan dinas lingkungan hidup, dinas perhubungan maksud saya, dan juga aparat Polri yang bertugas di Polres Sorong Kota dan juga Brimob, begitu. Untuk terkait dengan jika ada yang masyarakat yang masih membandel untuk melakukan perayaan malam tahun baru, beliau telah menegaskan bahwa masyarakat yang melakukan
perayaan malam tahun baru di Kota Sorong, petugas-petugas yang diterjunkan langsung membubarkan secara paksa begitu. Namun tentu tetap mengedepankan prinsip humanis begitu. Baik, terima kasih Safwan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Medoma ini instruksi dari pusat ya. Nah, ini kalau kami yang bukan perintah Kapolda kami, juga dari Kapolri, Kapolda yang kami harus laksanakan itu. Mengacu itu aja perintah, memang tidak ada pelaksanaan perayaan tahun baru dimanapun di seluruh Indonesia. Ingat ini kita sudah bisa mengendalikan situasi ini, pandemi ini dengan baik, akhirnya maksudnya dipertahankan justru, bukan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan khawatirnya nanti jadi ledakan lagi. Nah, inilah yang repot kita lagi. Rekan-rekan juga tahu saat ini siapa yang berperan, siapa yang repot, siapa yang diam saja. Sudah itu aja. Karena saat ini kami yang mengendalikan situasi seperti ini, bukan siapa-siapa. Masyarakat terutama ini kita ajak, mari sama-sama menjaga situasi ini tetap bisa terkendali. Dengan sekarang ini sudah baik, ini tolong dijaga, dipertahankan. Nah, kemarin saya baca itu di media, Wali Kota juga malah membiarkan, tidak melarang ya, artinya tidak melarang untuk perayaan ini setahun sekali, yang harus tidak boleh dilarang. Ya silakan aja, karena kan juga harus kita tahu bersama. Saat ini juga kepolisian yang memang tengah mati sudah melihat situasi ini. Berarti di keramaian steril kan? Steril. Ya, kita memang steril. Ya kalau saya juga sudah menginstruksikan, jadi tidak ada kegiatan kumpul-kumpul ya. Walaupun ada pelaksanaan perayaan silakan di kampung masing-masing. Kegiatan di tempat-tempat umum kami tidak izinkan. Mulai jam berapa nanti kemudian pengamanannya nanti di titik-titik keramaian? Mungkin nanti setelah kegiatan pelaksanaan ibadah ya, kita nanti ada dibagi, ada yang pengaman ibadah, itu nanti juga ada beberapa tempat ya, artinya seperti Sorong City, kemudian di lapangan Oki ya, di Pasar Bulasen sudah kita tempatkan personil. Setelah itu juga nanti kita patroli mobile, gabungan nanti dengan TNI dan juga rekan-rekan dari Satpol PP. Jam 8, jam 9 udah kita inset. Nah, kapan informasinya perintah udah apel kembali untuk pelaksanaan pengamanan. Nanti mungkin jam 9 udah inset mereka. Siap. Berapa personil yang dikerahkan? 505 personil. Jadi 380 dari personel organik dari Polres dan kemudian digabung dengan pasukan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!